Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang text mining dan analisis data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami yaitu dan saya sendiri Noval Oleh Hendri. Saya Akil Gifari. Saya Tengku Alifa. Baik, di sini yang pertama yaitu menginstal library. Library-nya yaitu ada import pandas, ada import numpy, matplotlib, seaborn, dan lain-lain. Lalu kode import tersebut digunakan untuk membangun pipeline klasifikasi teks. Library yang digunakan mencakup pengelolaan data, pandas, numpy, visualisasi, pembersihan dan pemrosesan teks, interaksi, fitur teks, pembagian data, penanganan data tidak seimbang, serta pembuatan dan evaluasi model klasifikasi menggunakan Naive-Bayes dan support vector machine. Selain itu, workload digunakan untuk visualisasi kata dan metrik evaluasi dipakai untuk mengukur kinerja model secara akurat. Baik, di sini exploratory data analysis atau EDA. Perintah print baris pertama data yang hanya berfungsi sebagai penanda teks di output, sedangkan df head digunakan untuk penampilan 5 data teratas dari data frame. Df output ini membantu memahami kolom-kolom yang ada, seperti kategori produk, nama produk, lokasi, harga, rating, ulasan, pelanggan, hingga label sentimen, sehingga memudahkan langkah analisis dan pre-processing data selanjutnya. Oke, lanjut di sini. Kode tersebut digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif khusus untuk kolom bertipe teks atau kategorikal dalam data frame. Perintah df describe include sama dengan objek menghasilkan ringkasan seperti jumlah data, jumlah nilai unik, nilai yang paling sering muncul, dan frekuensinya, sehingga membantu memahami karakteristik umum data kategorikal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu, kode tersebut df clean sama dengan df customer review. Kode tersebut digunakan untuk menyiapkan dan membersihkan data sebelum analisis lebih lanjut. Baris pertama membuat data frame baru bernama df clean yang hanya berisi kolom customer review, sentiment, dan emotion, sehingga fokus pada teks ulasan dan labelnya. Perintah dropna in place sama dengan true digunakan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong, agar data yang digunakan benar-benar lengkap dan tidak menimbulkan masalah saat analisis maupun pemodelan. Lanjut. Baik, di sini baris data figure fixed size-nya 6,6 mengatur ukuran gambar agar proporsional. .df clean sentiment value counts menghitung jumlah data untuk setiap kelas sentimen, misalnya positif dan negatif. Hasilnya ditampilkan sebagai pie chart dengan kin sama dengan p, di mana output menampilkan persentase, color mengatur warna setiap sentimen, exploit memberi jarak kecil antar irisan agar lebih jelas, shadow menambahkan efek bayangan, dan start angle sama dengan 90 memutar grafik agar tampil rapi. .plt.title memberi judul grafik, plt.y label menghilangkan label sumbu y yang tidak diperlukan, dan plt.show menampilkan grafik visualisasi. Ini membantu memahami proporsi sentimen positif dan negatif dalam dataset secara cepat. Baik, di sini negatifnya 52,2% dan positifnya 47,8%. Lalu pada grafik ini, kode tersebut digunakan untuk memvisualisasikan distribusi emosi pelanggan dalam bentuk diagram batang. Grafik ini menampilkan jumlah data untuk setiap kategori emosi diurutkan dari yang paling sering muncul. Visualisasi ini membantu memahami emosi yang dominan dalam dataset serta persebarannya secara keseluruhan. Pada diagram batang ini
Happy ada 1750, sadness ada 1000 lebih, fear emosi ada sekitar 900, dan love 800, anger ada 600-an. Baik, di sini ada diagram batang. Kode tersebut digunakan untuk menampilkan distribusi rating pelanggan dalam bentuk diagram batang. Data diambil dari data frame asli karena kolom customer rating tidak tersedia. Di dev clean, grafik ini menunjukkan jumlah ulasan untuk nilai rating bintang sehingga membantu memahami pola penilaian pelanggan secara keseluruhan. Baik, ini ada nilai-nilainya rating pelanggan. Lanjut. Di sini ada 4 top 10 kategori produk terbanyak diulas. Digunakan untuk menampilkan 10 kategori produk yang paling banyak diulas dalam bentuk diagram batang horizontal. Data kategori dihitung berdasarkan frekuensi kemunculan, lalu diambil 10 teratas. Visualisasi ini membantu mengetahui kategori produk yang paling dominan dalam dataset berdasarkan jumlah review. Baik, segini nilai-nilai 10 kategori produk terbanyak yang diulas. Baik, selanjutnya 5 perbandingan sentimen pada top 10 kategori. Pada warna biru menunjukkan positif, pada warna orange menunjukkan negatif. Di sini kode tersebut digunakan untuk membandingkan distribusi sentimen pada 10 kategori teratas. Data difilter agar hanya mencakup kategori yang paling sering lalu divisualisasikan dalam diagram batang horizontal dengan warna berbentuk untuk setiap sentimen. Grafik ini memudahkan melihat perbandingan sentimen positif dan negatif pada masing-masing kategori produk. Baik, ini perbandingan sentimen positif dan negatif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya menjelaskan hitung jumlah kata dulu. Perlu dilakukan di sini untuk grafik ini. Pada grafik ini, distribusi panjang kata per sentimennya positif berwarna hijau, negatif berwarna orange. Kode tersebut digunakan untuk menghitung jumlah kata pada setiap ulasan, lalu membandingkan panjang teks berdasarkan sentimen. Jumlah kata disimpan pada kolom word account, kemudian divisualisasikan menggunakan box plot untuk melihat perbedaan distribusi panjang ulasan antara sentimen positif dan negatif. Visualisasi ini membantu memahami karakteristik teks pada masing-masing sentimen. Lalu di sini ada menghitung jumlah kata per ulasan, distribusi panjang kata per ulasannya yaitu menampilkan distribusinya dalam bentuk histogram. Seperti di atas, grafik ini menunjukkan sebaran panjang ulasan berdasarkan jumlah kata, sehingga membantu memahami apakah sebagian besar ulasan tergolong pendek atau panjang. Di sini untuk membuat workload-nya, ada gabungkan semua teks positif dan negatif, lalu tampilkan workload jika data ada. Nah, kode tersebut berfungsi untuk membuat visualisasi workload berdasarkan sentimen positif dan negatif. Pertama, dibuat fungsi generate workload untuk menghasilkan dan menampilkan workload dengan peraturan ukuran, warna, dan latar belakang. Selanjutnya, seluruh ulasan dikelompokkan berdasarkan sentimen, lalu digabung menjadi satu teks panjang untuk masing-masing kategori. Jika ada teks tersedia, workload akan ditampilkan untuk sentimen positif dan negatif. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dan karakteristik bahasa pada setiap sentimen. Lalu di sini kita ada pre-processingnya. Nah, kode tersebut digunakan untuk mengunduh resource tokenisasi dari NLTK. Pangkiti diperlukan agar NLTK dapat memecah teks menjadi kata atau kalimat, sedangkan Pangkiti tab berisi data tambahan yang mendukung proses tokenisasi tersebut. Langkah ini wajib dilakukan agar fungsi tokenisasi NLTK dapat berjalan dengan baik tanpa error. Di sini lower casing, seperti ini tahap pertama lower casingnya. Nah, kode tersebut menunjukkan tahap pre-processing teks berupa lower casing. Seluruh teks pada kolom original statement diubah menjadi huruf kecil dan disimpan ke kolom baru statement.
Langkah ini bertujuan untuk menyamakan format teks agar kata dengan huruf besar dan kecil tidak dianggap berbeda pada proses analisis selanjutnya. Lalu di sini ada stop word removal. Ini tahap 2 regex cleaning. Kode tersebut digunakan untuk membersihkan teks menggunakan regex. Fungsi remove patterns menghapus URL, format, markdown, mention, dan tanda baca yang tidak diperlukan dalam analisis teks. Setelah itu, fungsi ini diterapkan ke kolom statement sehingga teks menjadi lebih bersih dan siap diproses pada tahap NLP berikutnya. Lalu ada tokenization. Tokenisasi ini terdapat pada tahap 3. Seperti ini contohnya. Bagian ini menunjukkan tahap tokenisasi pada pre-processing teks. Teks pada kolom statement dipecah menjadi unit kata atau token menggunakan word tokenize. Lalu hasilnya disimpan pada kolom tokens. Proses ini bertujuan agar teks dapat dianalisis pada level kata, sehingga memudahkan tahapan lanjutan seperti clustering, stemming, dan ekstraksi fitur. Lalu ada stemming. Pada tahap 4 ini, kita memiliki stemming. Sebuah steamer bahasa Indonesia dibuat untuk mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Fungsi stem tokens kemudian digunakan untuk melakukan stemming pada setiap token dan menggabungkannya kembali menjadi satu teks, sehingga kata-kata memiliki bentuk yang lebih beragam untuk proses analisis selanjutnya. Ini contoh data akhir setelah pre-processing. Bagian ini menerapkan stemming pada hasil tokenisasi dan menyimpan ke kolom token stem. Baris yang tidak memiliki hasil stemming dihapus agar data tetap valid. Output yang ditampilkan menunjukkan perbandingan token asli dan hasil stemming, sehingga terlihat perubahan kata setelah proses pre-processing teks selesai. Ini contohnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Pada akan Akil, menjelaskan tentang fitur extraction atau modeling yang dimana setelah tampilan data setelah pre-processing ini lanjut ke teks representatif IDF. Nah, di sini kita print pack modeling TF IDF dan naive Bayes. Terus di sini bagian ini merupakan tahap pemodelan menggunakan TF IDF. Teks hasil pre-processing diubah menjadi representasi numerik dengan TF IDF menggunakan maksimal 5.000 fitur, sehingga dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Variabel X berisi fitur hasil ekstraksi teks, sedangkan Y berisi label sentimen yang sesuai dengan data yang sudah dibersihkan. Lalu di sini ada handling timesnya. Ini digunakan untuk splitting data untuk training dan testing. Di sini juga ada training menggunakan model support vector machine. Nah, ini dia. Terus bagian ini menunjukkan proses pelatihan model support vector machine atau SVM dibuat dengan kernel linear yang umumnya efektif untuk data teks berdimensi tinggi seperti hasil TF-IDF. Model kemudian dilatih menggunakan data latih atau X-train dan Y-train agar mampu mempelajari pola sentimen dari data teks. Di sini ada menghitung metrik evaluasi average weighted digunakan untuk menghitung rata-rata metrik yang dapat mempertimbangkan support atau jumlah sampel tiap kelas. Terus di sini codingannya menampilkan hasil dalam bentuk desimal tanpa persen. Nah, iya. Nah, bagian ini merupakan tahap evaluasi model klasifikasi. Model yang telah dilatih untuk memprediksi label sentimen pada data uji. Lalu, hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya, beberapa metrik evaluasi dihitung, yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan metode weighted agar mempertimbangkan jumlah data pada setiap kelas. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk nilai desimal serta dilengkapi dengan classification report untuk melihat performa model secara lebih rinci pada tiap kelas. Di sini adalah evaluasi kinerja model SVM-nya. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model support vector machine memiliki kinerja yang sangat baik dan stabil dalam melakukan klasifikasi sentimen negatif dan positif. Di sini ada evaluasi global model. Nah, akurasinya di sini 0,9433 menunjukkan bahwa 94,33% dari seluruh data berhasil diklasifikasikan dengan benar.
Nilai ini mengindikasikan performa model yang sangat tinggi secara keseluruhan. Di sini ada presisi 0,9436 menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi yang dihasilkan model tepat sasaran dengan tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Artinya, ketika model memprediksi suatu sentimen, hasilnya umumnya benar. Di sini ada rekal 0,9433. 9433 menggambarkan kemampuan model dalam menangkap seluruh data yang relevan. Nilai rekal yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang melewatkan data penting, baik untuk sentimen negatif maupun positif. F1 score di sini 0,9433 merupakan tata harmonis antara presisi dan rekal. Nilai F1 score yang tinggi menandakan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara ketepatan dan kelengkapan prediksi. Nah, analisis berdasarkan kelasnya, yang pertama itu kelas negatif, presisinya 0,93. Sebagian kecil data yang diprediksi sebagai negatif ternyata bukan negatif, namun tingkat kesalahan ini relatif rendah. Di sini ada kelas negatif rekal 0,96. Model sangat baik dalam mendeteksi sentimen negatif dengan hanya sedikit data negatif yang terlewat. Kelas negatif F1 score 0,94 menunjukkan performa yang konsisten dan andal untuk kelas negatif. Di sini ada kelas positifnya, presisinya 0,96. Hampir seluruh data yang diprediksi sebagai positif memang benar positif. Di sini ada rekal 93, masih terdapat sebagian kecil data positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif. F1 score 0,94 mengindikasikan keseimbangan yang baik antara precision dan rekal. Analisis rata-ratanya, makro average-nya yaitu 0,94 menunjukkan bahwa performa model konsisten di kedua kelas tanpa bias signifikan. Di sini ada weighted average-nya yaitu 0,94 juga mengkonfirmasi bahwa kinerja model tetap stabil meskipun jumlah data tiap kelas sedikit berbeda. Nah, kesimpulannya, model SBM ini memiliki akurasi tinggi, kesalahan rendah, dan performa yang seimbang antara kelas negatif dan positif. Dengan nilai precision, rekal dan F1 score yang hampir identik, model ini dapat dianggap robust dan andal untuk tugas klasifikasi sentimen binary. Model ini sangat layak digunakan dalam model utama dalam sistem analisis sentimen berbasis teks. Di sini adalah confusion matrix-nya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada negatif, positifnya. Terus analisis confusion matrix model SVM. Nah, di sini menunjukkan kinerja model SVM dalam melakukan klasifikasi sentimen negatif dan positif. Baris mempresentasikan label aktual, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Di sini ada ringkasan nilai confusion metric. Yang pertama itu ada true negatif, yaitu 533. Data berlabel negatif yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai negatif. False negatif 25, data negatif yang salah diprediksi sebagai positif. False positif 39, data positif yang salah diprediksi sebagai negatif. True positif, data positif yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai positif. Terus ini adalah analisis performa model. Model SVM menunjukkan performa yang sangat baik dan seimbang pada kedua kelas. Jumlah prediksi benar pada kelas negatif 533 dan positif 532. Hampir identik menandakan bahwa model tidak bias terhadap salah satu kelas. Kesalahan klasifikasi relatif kecil. Hanya 25 data negatif yang salah diprediksi sebagai positif, hanya 39 data positif yang salah diprediksi sebagai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa model SVM memiliki kemampuan pemisahan kelas yang kuat, kemungkinan karena margin optimal yang dibentuk oleh SVM mampu memisahkan fitur sentimen dengan baik. Terus lanjut di sini adalah kesimpulan. Yang pertama itu model SVM memiliki akurasi tinggi dan distribusi prediksi yang seimbang. Tingkat kesalahan klasifikasi rendah pada kedua kelas. Model ini lebih stabil dan andal dibandingkan beberapa model lain yang cenderung bias terhadap kelas tertentu. SVM sangat cocok digunakan untuk klasifikasi binary sentimen, terutama ketika data relatif bersih dan fitur sudah direpresentasikan dengan baik. Nah, implikasi penggunanya, model SVM layak digunakan dalam aplikasi analisis sentimen karena mampu mendeteksi sentimen negatif tanpa banyak melewatkan data penting. Terus menjaga presisi pada sentimen positif, memberikan keseimbangan antara precision dan rekal. Nah, di sini ada pembahasan keterbatasan metode dan potensi pengembangan lebih lanjut. Meskipun model support vector machine atau SVM menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score di atas 94%. Metode ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti SVM ini sangat bergantung pada kualitas representasi fitur
Sehingga jika fitur teks yang digunakan belum mampu menangkap konteks semantik secara mendalam, performa model dapat menurun pada data yang lebih kompleks atau ambigu. Selain itu, SVM bersifat kurang fleksibel terhadap perubahan skala data yang besar, terutama ketika jumlah data terus bertambah karena kompleksitas komputasinya meningkat. Model ini juga belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks kalimat panjang dan hubungan antar kata secara berurutan yang penting dalam analisis sentimen berbasis teks. Untuk pengembangan lebih lanjut, performa model dapat ditingkatkan dengan menggunakan representasi teks yang lebih kaya, seperti word embedding kontekstual. Penerapan teknik penanganan data tidak seimbang tetap perlu dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas performa ketika distribusi kelas berubah. Selain itu, pengembangan ke arah model berbasis deep learning atau transformer dapat membantu menangkap konteks dan makna teks secara lebih mendalam. Evaluasi model juga dapat diperluas dengan analisis threshold dan metrik tambahan agar sistem lebih andal ketika diterapkan pada dunia nyata. Secara keseluruhan, meskipun SVM sudah memberikan hasil yang sangat baik, pengembangan pada aspek fitur, model, dan strategi, evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan generalisasi dan ketahanan model di masa mendatang. Sekian dari saya berikan kepada moderator lagi. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.